balik lagi bersama saya di sini dengan Ridwan Gibran. Jadi, saya menemukan sebuah software bernama Meta Product System, ya, di mana aplikasi ini itu fungsinya untuk mendownload sebuah website, ya, mendownload website tertentu beserta seluruh konten yang ada di dalamnya gitu. Nah, saya akan sederhanakan aja seperti ini. Di sini misalnya saya membuka halaman website Tutorials Point ini, di mana isi di dalam website Tutorials Point ini itu ada banyak kategori gitu ya. Ada banyak kategori ya, misalnya ada Python teknologi, kemudian Java teknologi dan lain-lain. Nah, kebetulan saya itu memilih konten C#. Nah, di dalam konten C# ini, di dalamnya itu ada juga pembelajaran basic seperti overview, control gitu ya, variabel dan lain-lain. Nah, ini nantinya akan saya download. Jadi website Tutorials Point ini nantinya akan saya download beserta dengan seluruh konten yang ada di dalamnya. Nah, hal tersebut nantinya itu digunakan pada saat saya itu sedang tidak memiliki koneksi internet gitu ya. Jadi ini itu kan saya posisinya saat ini sedang terkoneksi internet, sehingga saya bisa membuka website Tutorials Point dan juga membaca seluruh konten yang ada di dalamnya gitu ya. Bagaimana ketika saya itu tidak sedang memiliki koneksi internet? Tentu saja saya tidak akan bisa membuka Tutorials Point ini ya, berikut dengan konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, dengan menggunakan software Meta Product System ini, nantinya saya bisa membaca seluruh konten yang ada di dalam website Tutorials Point ini, bahkan tanpa koneksi internet gitu ya. Jadi singkatnya, aplikasi ini itu nantinya akan mendownload seluruh konten yang ada di dalam website ini, sehingga saya bisa membacanya saat offline gitu ya. Jadi ini ya, ini adalah halaman website resminya. Silakan kalau kalian yang ingin beli, silakan kalian beli langsung ke website resminya di metaproducts.com. Nah, saya akan close ini. Kita langsung masuk ke inti pembahasannya, bagaimana cara menggunakan aplikasi metaproduct.com ini, metaproduct.com, Metaproduct Offline Explorer. Oke. Caranya di sini misalnya saya akan mendownload seluruh konten yang terdapat di website Tutorials Point ini, sehingga nantinya saya bisa membaca konten-kontennya itu secara offline. Nah, caranya silakan kalian buka dulu gitu ya softwarenya. Kalau kalian sudah berhasil mendownload dan juga menginstalnya, silakan kalian buka. Nah, setelah kalian membuka aplikasi Offline Explorer-nya, hal pertama silakan kalian masuk ke website yang ingin kalian download kontennya. Nah, dalam hal ini saya akan mendownload ini ya, website Tutorials Point. Nah, pada bagian linknya atau alamatnya ya, ini kalian copy, kemudian kalian pindahkan ke sini, ya, ke sini nih. Sorry, saya salah neken malah C gitu ya. Nah, pindahkan ke sini, kemudian enter. Nah, pada saat kalian itu mendownload seluruh konten yang terdapat di dalam website tertentu, tentu saja kalian itu sebelumnya harus terkoneksi ke dalam internet gitu ya, untuk melakukan proses downloadnya. Oh sorry, ini salah nih. Coba saya ulangi lagi, copy di sini ya, paste. Nah, jika sudah seperti ini, pada bagian sini di bagian project, kalian klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih project. Oke. Nah, nanti akan muncul form baru gitu ya, project properties. Nah, pada bagian project properties kalian abaikan saja gitu ya. Kalian biarkan saja seperti ini, lalu tekan OK. Nah, jika sudah seperti itu, di atas di bagian ribbons menu ini, silakan kalian tekan start untuk mendownload seluruh konten yang ada di dalam website yang kalian tuju gitu. Di sini saya akan menekan tombol start di sini. Oke. Nah, maka secara otomatis dia akan melakukan proses download gitu ya di sini. Dan tentu saja lama atau cepatnya proses download ini itu tergantung dengan koneksi internet yang kalian miliki dan juga website apa yang kalian download gitu ya, apa kontennya. Semakin kompleks si website yang kalian download tersebut, semakin lama gitu ya ngedownloadnya. Oke, saya tidak akan menunggu proses download ini itu sampai selesai gitu ya. Contoh, saya akan stop saja di sini. Nah, ini untuk pause ataupun untuk stop. Kalau pause ya nanti kalian bisa melanjutkan, kalau stop ya kalian nggak bisa melanjutkan gitu ya. Misalnya saya akan stop saja ini
buat mempersingkat penjelasannya gitu ya. Oke, anggaplah ini proses downloadnya itu sudah selesai gitu ya. Nah, secara otomatis nantinya kalian bisa mengakses website yang tadi itu secara offline. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah meskipun kalau misalnya kalian itu melakukan proses download seutuhnya, tidak 100% konten yang kalian download itu mulus gitu ya di-download oleh aplikasi Meta Product Offline Explorer ini. Ada saja pasti konten yang tidak berhasil di-download secara sempurna. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh. Saya akan pakai contoh website yang sudah berhasil saya download gitu ya, yaitu Telerik. Misalnya kalau nggak salah ada di kontrol di bagian chart view, di chart view ya, di chart view, terus ditungguin sebentar ya, saya sambil ngingat-ngingat lagi nih, ada bagian yang nggak ke download secara sempurna, ada di bagian populate kalau nggak bukan customization gitu ya, coba ya di ini palettes. Nah, kalau misalnya kalian itu menemukan hal yang seperti ini, dokumen not found, itu tandanya software ini itu tidak berhasil mendownload kontennya gitu ya. Di sini sudah dijelaskan penyebabnya itu apa. Bisa jadi pada saat kalian ngedownload, kalian itu stop seperti saya tadi ya, nyetop ataupun nge-pause terus di resum lagi, terus tiba-tiba nggak bisa. Atau pada saat kalian ngedownload ternyata koneksinya tiba-tiba hilang dan lain-lain. Itu faktornya ada banyak. Nah, tetapi si aplikasi Meta Product Explorer ini itu menyediakan link download secara otomatisnya di bawahnya gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, download the missing link now and add to the selected project. Oke, kalian tinggal tekan ini saja. Dia secara otomatis akan mendownload web satu halaman yang tidak memiliki konten gitu ya, karena kegagalan proses download. Nah, jika sudah mendengar suara bing seperti itu tandanya proses downloadnya itu sudah selesai. Coba saya akan kembali lagi ya, back. Nah, secara otomatis dia langsung memunculkan kontennya. Begitupun yang bawahnya ya, custom rendering misalnya. Nah, ini juga sama, ternyata nggak berhasil ke download tuh ya. Jadi silakan kalian tinggal tekan download the missing link. Dia nanti akan mendownload filenya secara otomatis gitu ya. Saya tunggu dulu deh ya sebentar ya. Ini lihat prosesnya. Nah, kalau dengar suara itu tandanya sudah berhasil. Coba kita lihat. Nah, custom rendering ini kan tadi nggak bisa ya, yang palettes. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan contoh kasus yang seperti itu, cara penyelesaiannya ya seperti itu. Atau kalian bisa melakukannya secara otomatis. Tidak harus menekan download ini terus-menerus gitu ya. Nah, agar kalian itu otomatis ngedownload sebuah halaman yang tidak ditemukan gitu ya dokumennya, kalian tekan browse with autosave. Oke. Tekan browse with autosave. Oke. Kemudian kalian masuk lagi ke halaman yang tadi itu bermasalah gitu atau tidak terdapat kontennya. Misalnya tadi itu ada di chart view ya, di chart view, terus di bagian populate ya, di customization. Nah, contoh tadi itu ada di custom label text. Nah, dia akan secara otomatis ngedownload ya. Dia akan ngedownload sampai kedengar suara beep atau lihat di queue ya. Nah, oke. Kemudian formatting seriesnya. Nah, ini juga berarti tandanya itu nggak ada gitu ya, nggak ada filenya. Jadi dia itu akan secara otomatis ngedownload gitu. Kalau misalnya memilih browse with autosave. Oke, ini bedanya kalau yang udah ada gitu ya. Nah, kalau yang udah ada, dia nggak akan melakukan proses download. Tuh ya, dia sudah langsung. Tuh ya, dia begitupun yang ini. Ketika yang di bawahnya ini pasti belum berhasil di-download sempurna nih oleh si software ini. Coba kita lihat. Nah, kan dia kan otomatis ngedownload. Apa saja yang kalian dapatkan pada saat kalian itu sudah selesai mendownload seluruh konten yang ada di dalam website yang kalian tuju. Saya akan membuktikan dulu deh ya. Saya belum membuktikannya ya kalau saya itu sudah berhasil mendownload ini dan bisa menggunakannya secara offline. Kita lihat di sini ya.
Ini kan masih terhubung dengan koneksi internet. Saya akan cabut koneksi internetnya nih. Oke ya, kalian bisa lihat ya. Sekarang saya sudah dalam keadaan offline. Tetapi website ini tentu saja masih bisa saya buka ya. Saya double klik. Nah, bisa dibuka. Kalau misalnya kalian itu kurang nyaman dengan tampilan yang seperti ini, kalian bisa membukanya lewat browser yang kalian miliki gitu. Di sini saya akan menggunakan Chrome untuk membuka halaman ini. Klik browse. Oke, saya akan close dulu deh ini. Ini kan masih yang tadi ya, saya close. Oke ya, nggak ada lagi ya browser. Oke, klik browse with, kemudian pilih Google Chrome. Maka tampilan ini akan dibuka di halaman Google Chrome nantinya ya. Kita lihat. Sebenarnya software ini juga dia akan merujuk ke dalam lokal database ya. Jadi database lokal bawaan si ini MetaProduct ini. Nah, kalau misalnya kalian buka di Chrome, oleh karena tadi itu saya ngedownloadnya nggak lengkap, jadi tampilannya ya seperti ini ya. Karena downloadnya itu kan tadi saya di stop ya. Saya contohkan ini deh yang sudah berhasil 100% saya download gitu. Nah, misalnya saya akan membuka halaman website Telerik ini, buka dengan Google Chrome. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, sama persis dengan yang online. Tetapi ini itu saya menjalankannya secara offline. Kita lihat fitur-fiturnya itu berjalan dengan baik gitu ya. Kita lihat konten-kontennya. Misalnya saya akan buka kontrol barcode misalnya ya, overview. Nah, jadi saya itu di sini bisa membaca seluruh konten website yang sebelumnya itu saya sudah berhasil mendownloadnya gitu, konten-kontennya. Nah, ini kan nggak ada internet ya. Kalau misalnya yang tadi yang saya contohkan itu kan saya tadi menghentikan proses downloadnya. Jadi ya seperti ini gitu ya jadinya. Oke, kemudian kalau misalnya kalian itu sudah berhasil mendownload situs yang kalian tuju, apa saja gitu ya paket yang bisa kalian lihat. Kalian di sini bisa melihat bagian maps gitu ya. Kalian juga bisa melihat struktur kode yang terdapat di dalam website tersebut gitu ya. Jadi si software ini itu bukan hanya mendownload kontennya saja, tetapi struktur kodenya juga ikut ke download gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat mungkin buat kalian yang belajar web programming gitu. Kalau misalnya kalian belajar web programming, ini pasti akan sangat bermanfaat buat kalian yang khususnya itu lagi belajar gitu ya. Kalian bisa melihat di bagian mapping ini, kemudian atau kalian juga bisa melihatnya di bagian levels di sini ya. Ini strukturnya akan sangat lengkap sekali. Kemudian kalian juga bisa mengeditnya gitu ya. Nah, contohnya ini nih, saya tidak ingin menampilkan halaman ini, saya hanya ingin menampilkan sampai sini saja. Ya, kalian tinggal copy saja ya, copy namanya, Ctrl C ya. Kalian pergi ke map, tapi sebelum itu kita lihat dulu strukturnya, dia itu berada di mana nih. Misalnya homes, kita lihat http://tutorialspoint.com. Kita pergi ke map. Kemudian kita cari tutorials.com itu tadi gitu ya. Misalnya dia ada di bagian tutorials point. Oke, kita masuk ke bagian tutorials point. Nah, ini ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, masuk ke sini tutorialspoint.blogspot.com. Kemudian masuk ke C#. Oke, di situ ada folder C#. Nah, ini ya. Lalu indeks HTML, tentu saja ini kalau misalnya kalian penggemar web programming, kalian pasti sudah paham lah dengan ini. Oke, lanjut ke tadi ya. Misalnya itu saya tidak ingin menampilkan tampilan ini, menu ini. Tentu saja silakan kalian masuk ke project sebelumnya, klik kanan, kemudian klik edit. Oke, di bagian edit HTML ini klik find next. Nah, ini. Oh ya, ini mungkin buat kalian yang baru pemula ini akan sedikit pusing gitu ya. Kecuali buat kalian yang sudah seenggaknya paham lah basic-basic web programming itu seperti apa. Nah, ini contoh seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh deh ya. Saya akan menghilangkan ini aja deh. Misalnya saya hilangkan deh tulisannya ya. Kemudian save. Lalu ketika kalian beranjak lagi ke sini. Ini kan masih ada ya. Saya akan coba refresh dia dengan double klik. Oke, that's it, dia hilang ya.
Tetapi kontennya itu tidak hilang karena saya itu tidak mendelete-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin menghilangkan ini contohnya ya, developer best practical, kalau saya misalnya kalian ingin menghilangkan menu ini, kalian juga harus menghilangkan kontennya biar tidak menumpuk gitu ya di dalam folder yang kalian miliki itu. Nah, kemudian untuk kalian yang ingin mengetahui di mana letak project yang kalian berhasil download itu, yaitu tadi kalian tinggal masuk ke file ya, kemudian ke option, tunggu dulu, kemudian pilih lagi file. Nah, tadi itu kan ngedownloadnya di sini ya, download belajar C#. Kita coba deh C download. Nah, ini ya belajar C#. Nah, ini itu adalah seluruh data web yang tadi saya download ya. Ini tutorials point, datanya datanya itu adalah ini gitu kan. Terus apalagi nih, itu sudah. Oh ya, kalian bisa memanfaatkan fungsi export file. Oke, kita lihat export file. Nah, kalian bisa langsung ya, hebatnya aplikasi ini, setelah kalian itu melakukan proses download, kalian bisa langsung mengekspornya file web tersebut itu ke dalam HTML help with content, atau mau ke dalam CHM file, atau mau mengkonversinya ke dalam Exe Viewer. Ini luar biasa menurut saya ya. Belum lagi yang zip archive atau MHT archive folder on a disk gitu ya. Silakan kalian bisa memanfaatkan seluruh fungsi atau fitur ekspor download file ini. Oke ya, jadi mungkin cukup sekian aja video dari saya ini. Mohon maaf kalau misalnya videonya kepanjangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.